Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rodluh Rida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, sengketa lahan eks hak guna usaha PT De Bantam dan Preanger Ruber antara Provinsi Banten dengan petani atau warga setempat yang tergabung dalam komunitas petani Sampang Pendey atau Kompas masih bergulir. Sebetulnya, apa kronologi dan kesepakatan yang sudah terjalin di antara masyarakat dengan pemerintah? Sudah hadir saat ini di studio Sultan TV narasumber kita, Bapak Haji Rahmat selaku Ketua Komunitas Petani Sampang Pendey. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih loh Pak sudah berkenan hadir nih di studio Sultan TV. Kita berbincang-bincang di Bincang hari ini. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Wah, tentunya Pak sudah siap ya Pak ya untuk memberikan informasi dan juga hal-hal yang lain nih Pak kepada pemirsa Sultan TV. Boleh. Nah, topik pembahasan kita nih Pak ya pada hari ini adalah sengketa lahan eks HGU PT De Bantam, siapa yang berhak? Nah, langsung saja nih Pak, kita masuk ke sesi dialog. Jika mengacu nih Pak pada sumber pemberitaan, pada 31 Desember tahun 2002, HGU PT Bantam dan Preanger ini sudah berakhir. Nah, saya ini ingin mendengar nih Pak, kronologi awalnya tuh seperti apa sih Pak? Silakan. Boleh. Jadi memang sejarah singkat saya sampaikan bahwa HGU ex HGU PT Bantam ini memang secara yuridis ya itu berakhir dari tahun 2002. Artinya sampai dengan hari ini atau dengan tahun ini kurang lebih 24 tahun. Jadi 24 tahun itu HGU itu sudah berakhir. Nah, pergerakan petani mulai bergerak itu tahun 2007, Bu. 2007. Iya, kita bergerak di situ mempertanyakan. Pertama, memang pada saat itu saya memang sebelum menjadi ketua Kompas ini, memang sebelumnya saya menjabat sebagai kepala desa di situ. Oh. Nah, jadi pada saat itu saya bersama masyarakat mempertanyakan terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT Bantam tersebut tentunya kepada Pemda Lebak. Nah, sejarah singkat sampai dengan hari ini memang kita sudah melakukan banyak pertemuan-pertemuan, baik itu rapat terutama di BPN Kanwil, juga di BPN Kabupaten Lebak, juga di Pemda-Pemda. Mungkin kalau saya hitung sampai dengan hari ini kurang lebih 37 pertemuan. Atau rapat. Namun pada saat itu belum ada satupun sampai dengan 2020 Bu ya. Sampai dengan tahun 2020 kita belum menemukan titik dari pertemuan itu atau hasil semua seperti apa. Nah, berkaca dari itu makanya saya menggandeng juga pada saat itu dari komunitas atau mungkin STI ya. Itu STI itu kalau tidak salah Serikat Petani Islam Indonesia, Bu. Nah, berikanlah masukan ke kami bahwa kalau memang tanah ini mau kembali kepada masyarakat. Diberikanlah cara atau ya seperti apa. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami juga sangat terang benderang. Ternyata memang penyelesaian sengketa lahan ini sudah ada aturannya, Bu. Terutama di Perpres 86 itu sangat jelas sekali bahwa HGU yang berakhir itu murni sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Nah, terlepas daripada itu, memang kami juga masyarakat selalu intinya begini Bu, kami memang selalu mendengar arahan terutama dari Pemda setempat, Bu ya, mengikuti arahan-arahannya. Yang terpenting kami selama ini saya diberikan wewenang oleh masyarakat, tolong perjuangkan hak-hak kami dan juga tolong saya sampaikan juga kepada Pemda, tolong aspirasi kami ini
didengar. Oh. Seperti itu, Bu. Nah, memang alhamdulillah tahun 2022 Bu ya, kemarin 2023 Bu ya. Alhamdulillah dari perjuangan ini sudah ada titik terang. Titik terangnya salah satunya adalah sudah ada SK Menteri. Oh, sudah keluar. Nanti ya, Pak, saya ya? mungkin berikan ke Ibu ya SK Menterinya bahwa lahan ex-HGU itu pertama akan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan SK tersebut. Hanya memang di situ ada batasannya. Ada batasan-batasannya. Artinya masyarakat berapa hektar, terus pemerintah ada berapa hektar, juga kepentingan perusahaan juga di situ masih ada haknya. Nah, tentunya di situ diberikan secara SK penuh. Nah, tahun 2023 pada tepatnya tanggal 27 September Bu ya, Pak Menteri langsung datang ke lokasi. Jadi menyerahkan sertifikat yang memang mohon maaf ya, penerbitan sertifikat itu bertahap Bu. Jadi yang sudah diterbitkan itu kurang lebih 127 hektar. Itu sertifikatnya sertifikat bersama atau komunal. Nah, makanya kejadian kemarin saya sudah sampaikan juga, karena Pak Menteri pada saat kunjungan ke lapangan, Pak Menteri berjanji, ini janji Pak Menteri Bu ya, janji Pak Menteri bahasanya katanya, selain daripada yang sudah terbit ini, untuk masyarakat yang lainnya akan diselesaikan paling cepat di akhir 2023 kemarin, paling lambat di awal tahun 2024. Nah, alhamdulillah Bu, tapi sampai dengan hari ini tidak ada yang namanya baik itu dari BPN, baik Kantah ataupun Kanwil, tidak ada sedikit pun niat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Nah, itu gambaran singkatnya Bu ya. Tapi terkait dengan kegiatan kejadian kemarin tanggal 31 tepatnya kalau tidak salah. Ya, kami dikagetkan Bu dengan datangnya orang yang bawa ukur ya, alat ukur termasuk patok, tiba-tiba mengklaim bahwa tanah kurang lebih 100 hektar lebih itu milik Pemprov Banten. Ya, ini yang memicu amarah dari masyarakat. Betul. Ya Pak ya tentunya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya PT Bantam dan Preanger ini sebenarnya berapa luasnya dan bergeraknya di bidang apa? Ya, sesuai dengan SKHGU sebelumnya Bu ya, itu PT Bantam itu bergerak khusus di SKHGU itu tertera hanya pengelola pohon karet Bu. Pohon karet. Dengan luasnya sekitar berapa tuh Pak? Nah, dengan luasnya total keseluruhan berdasarkan sertifikat yang ada itu dari 5 desa Bu ya. 5 desa itu kurang lebih 1.100 hektar. Dan saat ini Pak, untuk masyarakat dikelolanya gitu ya, ditanami berbagai jenis tanaman kah atau khusus tanaman khusus gitu Pak, kalau boleh tahu di sana sekarang? Tidak Bu, semuanya campuran. Oh, campuran. Jadi masyarakat berdasarkan kemampuan dan kebiasaan mereka di sana, mereka biasanya lebih menanam pohon-pohon atau palawija yang ada. Oh, baik. Tadi Bapak juga sudah bilang bahwa sebenarnya katanya SK Menteri juga sudah dikeluarkan. Betul. Dan tadi kalau saya tidak salah 37 pertemuan ya Pak ya dengan pemerintah. Nah, jadi sebenarnya pertemuan dengan pemerintah itu sampai saat ini bahkan belum menghasilkan keputusan yang konkret gitu Pak ya? Betul sekali. Nah, kemudian nih Pak, kalau tadi apakah sudah ada usaha lagi dan ada tidak yang ditawarkan nih Pak oleh BPN itu sendiri? Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi dan masyarakat, sebenarnya BPN itu hanya PHP Bu. Kenapa tuh Pak? Bisa disampaikan. Jadi dari dulu Bu ya, setiap kali kami rapat, bahasanya tenang, masyarakat akan kebagian dan kami akan selesaikan. Kurang lebih di bulan ini, dan selalu seperti itu. Dan nyatanya sampai dengan hari ini, wallahu alam ya, belum ada kejelasannya apa yang mereka sampaikan. Sampai dengan berakhirnya setiap kali pergantian pimpinan mereka atau kepala mereka selalu seperti itu. Sepengetahuan saya dari mulai
Kepala BPN Kanwil Banten saja itu sudah 3 kali pergantian. Jadi sama, yang ini nanti larinya ke sini, yang ini sama-sama juga. Jadi dioper-oper tanpa ada kejelasan ya Pak ya? Tanpa ada kejelasan. Tentunya ini membuat gelisah masyarakat, karena bagaimanapun ladang tersebut atau wilayah tersebut juga dijadikan sebagai sumber untuk mencari nafkah juga ya Pak ya, untuk masyarakat. Nah Pak, pada tanggal 31 Januari lalu nih Pak, BKAD Pemprov Banten melakukan pengukuran yang kemudian ditunda karena dinilai tidak ada koordinasi. Nah Pak, poin-poin apa sih Pak yang muncul pada pertemuan tersebut? Pertemuan kemarin waktu mereka datang, saya jelas sangat kalau pribadi dan masyarakat menyayangkan satu. Ya, yang kedua, ketika mereka datang, saya tanya atas dasar apa mereka mengukur. Itu satu. Apakah ada legalitasnya? Mereka selalu Pak, kalau tidak salah itu dari Kabid Aset ya, namanya Pak Rahmat juga, sama dengan saya. Jadi hanya bahasanya perintah pimpinan, dan perintah pimpinan hanya itu saja. Pimpinannya siapa tuh Pak? Tidak menjelaskan. Klarifikasi? Tidak? Tidak. Saya tanyakan pimpinannya siapa, tidak menjawab, hanya pimpinan saja. Jadi itu yang membuat kami juga selalu bertanya-tanya gitu pada saat itu. Iya, baik-baik. Gitu, Pak. Jadi memang pada saat itu, pada 31 Januari, sebenarnya jadi ibarat katanya kok datang-datang, tidak ada konfirmasi, dan tentunya ini memicu amarah warga ya Pak. Sempat ada kerusuhan kah atau bagaimana Pak? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana nih Pak berakhirnya tuh pada hari itu, akhirnya apakah berakhir damai atau dibawa ke satu forum yang lain-lain nih Pak? Oh tidak. Setelah pada saat itu saya tanya beliau, dan mungkin teman-teman juga di sana ada yang merekam hasil daripada pertemuan itu. Nah, memang pada saat itu saya berjanji kepada masyarakat, tolong jangan buat anarkis, kita hargai bahwa sekarang ini kita menjelang pemilu. Ya, betul. Nah, betul. itu saya sampaikan kepada masyarakat pada saat itu. Nantilah kalau kita mau mengadakan aksi-aksi atau pergerakan, mungkin nanti setelah kita selesainya pemilu. Dan itu alhamdulillah masyarakat mendengar, dan saya pun apa tuh kalau bahasa itu ya, atau orang tersebut naik ke mobil, udah Pak silakan pulang dulu, nanti kita bicaranya di lain waktu. Seperti itu. Tapi setelah tanggal 31 itu apakah ada pembicaraan langsung dengan BKAD Pemprov Banten ya Pak? Nah itu memang sangat responsif sekali, memang pemberitaannya juga saya juga tidak tahu Bu ya. Sampai dengan, ya mohon maaf kalau di kami itu agak viral sedikit lah. Sampai-sampai saya pada saat hari berikutnya saya dipanggil ke Pemda Lebak. Ya, dipanggil ke Pemda Lebak, dan di situ hadir dari Bupati, termasuk Pak Asda, termasuk Porkopinda lah kalau begitu Pak, yang hadir pada saat itu. Nah, salah satunya membahas terkait rencana Pemkab Lebak, dan juga terkait dengan kejadian yang kemarin. Nah, seperti itu Bu. Baik Pak. Terima kasih nih Pak sudah menjelaskan kepada pemirsa Sultan TV tentunya terkait dengan kronologi sengketa lahan yang kemarin ini memang sempat viral ya Pak ya, seperti itu. Baik, pemirsa Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.